Baik, beralih kita lanjutkan lagi penjelasan Qasasul Anbiya, yang dimana kita sudah menjelaskan bagaimana bahtera Nabi Nuh alaihissalam sebagai mukjizat yang Allah kuasakan atasnya. Nah, ketegaran Nabi Nuh dijelaskan di dalam kitab ini di halaman 108. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Ya, ini dakwahnya Nabi Nuh ya gitu. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun ya. Beliau menanam pohon selama 100 tahun. Lalu pohon itu membesar sementara setiap generasi telah pergi. Kemudian menebangnya ya dan menjadikannya sebagai bahtera. Mereka kaumnya melewati beliau sambil mengejek ya, sembari berkata, engkau membuat perahu di daratan, ngapain gitu ya gitu. Bahasa kita ya, ngapain bikin perahu di daratan gitu ya, kanggo naon ieu teh perahu tanya. Maka beliau menjawab, kelak kalian akan tahu. Nah, buka surah Hud ya 40 41 terus ya sampai ke panjang ini ya. Kalau mau secara keseluruhan ini panjang nih sampai 49. 49 ya. Surah ayat Pak 40 sampai 49 ya, 10 ayat ya. Selamat merojaah itunya. Selamat merojaah di bumi itunya di dia mal panjang teuing itunya. Oke. Itu buat merojaah saja ya. Di sini mau bahas ayat 41 aja dulu ya. Wa qala lakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi, apa yang harus sudah hafal nih, inna rabbi lagafurur rahim ya. Allah memerintahkan dalam wasiatnya kepada Nabi Nuh ketika menaiki bahtera dengan firman-Nya ya. Naiklah dengan menyebut nama Allah. Bismillahi majreha ya. Imalah ya. Bacanya majreha ya. Sanes majroha sanes ya. Majreha ya. Imalah ini ya. Naiklah dengan menyebut nama Allah ketika berlayar dan berlabuh. Inna rabbi lagafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Yakni atas nama Allah hendaknya memulai perjalanan dan ketika mengakhirinya. Ya. Jadi disunahkan ketika kita dalam perjalanan juga atau kita menaiki kendaraan ya, ucapkan ini ya, doa ini. Inna rabbi lagafurur rahim. Artinya zat yang memiliki hukuman yang pedih ya, yang sangat pedih, dalam keadaan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan tidak bisa ditolak azabnya dari kaum yang jahat, sebagaimana dia peruntukan bagi penduduk bumi yang kafir kepadanya serta beribadah kepadanya. Apa beribadah kepada selainnya, punten. Ya, serak tenggorokan Pak. Jadi tidak diperuntukkan
yang namanya azab itu kepada orang-orang beriman ya. Maka azab itu akan menimpa kepada orang-orang yang kafir dan beribadah kepada selainnya. Nah gitu. Nah, maka hujan ya datang nih di zaman Nabi Nuh, dan hujan ini satu-satunya terjadi yakni di zaman Nabi Nuh. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wadzalika anna Allah Ta'ala, yang demikian itu ya, bahwasanya Allah Ta'ala yakni ursila minas sama'i, mengirimkan dari langit matoron, hujan ya. Hujan yang belum pernah dijumpai di bumi ya. Lam ta'hidhul ard ya. Tidak pernah dijumpai di bumi ya. Qablahu ya, sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Wala tamaraduhu ba'dahu ya. Dan atau serta tidak didapati hujan seperti itu setelahnya ya. Jadi nggak ada nih hujan yang seperti ini ya gitu. Yang dikatakan dalam Qasasul Anbiya. Sebelumnya nggak ada, sudahnya juga nggak ada. Sifat hujannya itu di zaman Nabi Nuh dari sisi kelebatannya tidak ada yang menandinginya. Jadi sangat lebat sekali terus ya, lebat. Dia di Bandung, di Kircon, kamari Salasa ya, sabaraha jam eta hujan, Pak. Tidak ada apa-apanya dibandingkan hujan yang terjadi di zaman Nabi Nuh ya, nggak ada apa-apanya hujan di Bandung di Kircon imanya. Di tebus sabaraha eta, Pak? Di siang-siangnya. Oh, disonten, bener, disontennya Pak. Disonten terus ya raadi, ya raat, jadi ada jeda lagi ya tuh. Ada jedanya. Nanti hujan lagi pada Isya-nya. Nah, ya. Ini mah hujannya tidak ada jeda. Terus hujan terus sampai saatnya banjir. Tah, eta. Jadi nggak ada jeda nih hujan ini. Terjadi di zaman Nabi Nuh. Terus ya. Masya Allah. Dan dia Allah memerintahkan bumi sehingga bumi memancarkan air yang berasal dari semua lembah dan penjuru. Tuh, semua lembah air itu ya. Masya Allah. Kebayang Pak. Ya nggak diceritakan apakah ini seluruh semua dari bumi itu mengalami banjir itu ya. Kalau kalau semuanya ya berarti nggak ada daratan Pak. Kebayang tak daratannya. Atau hanya sebagian ya, ada beberapa titik tertentu berarti titik tertentu yang tidak mengalami ya. Dan itu nanti akan didaratkan perahu Nabi Nuh di sana ya, di Bukit Al-Judi ya gitu. Nah itu. Nah, ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Qamar 10 sampai 13. Nih. Jadi ini memang perintah dari Allah dan juga Nabi Nuh berdoa kepada Allah ya gitu. Nah, yang kemarin teh ya gitu ya. Gitu.
Kalau mereka dihidupkan, berarti masih ada generasi-generasi mereka yang berbuat syirik kepada Allah. Makanya sama Allah tenggelamkan mereka gitu. Gitu. Tidak segan-segan Allah menghukum mereka atas perbuatan mereka. Ya. Buka Pak surat 54, Pak. Sok saya juga buka nih, Pak. Walaupun sudah hafal, saya buka supaya bareng-bareng nih. 10 sampai 13. Fada arabahu anni maglubun fantasir. Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. Afajjarnal arda uyunan. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Ya. Lalu Nuh berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan curahan air hujan yang banyak lagi lebat, dan kami pancarkan dari bumi sumber airnya, sehingga saling bertemu sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia, Nabi Nuh, di atas bahtera yang terbuat dari papan dan kayu. Ya, tuh, dari papan dan kayu. Tadi surat naon, Pak? Surat Al-Qamar. Nah, anu cenah lain ti papan, cenah lain ti kayu, cenah ti aluminium, cenah ya perahu Nabi Nuh teh. Ti mana eta dalilna? Nya, ya surat Al-Qamar jelas ya. Al-Qur'an ya. Ya. Kalamullah ya, firman Allah ya. Al-Quran jelas nih, firman Allah nih ya. Gitu, dari apa Pak? Dari papan dan kayu tuh dijelaskan ya. Ditolak cenah ya, lain cenah ti emas, ti aluminium, ti mana dalilna apa? Ya. Nah itu. Ya. Ini udah ada di Al-Quran. Ya, tidak bisa ditolak lagi Al-Quran, makanya tidak ada keraguan. La raiba fih, ya. Tuh Al-Quran tanya. Tidak ada keraguan. Nih, maka umatnya yang menolak dakwah Nabi Nuh, berlarian mereka menuju kebinasaan. Setelah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang memerintahkan nabinya supaya berdoa tatkala hendak menaiki bahteranya maupun saat berlabuhnya. Lalu Allah membawa Nabi Nuh bersama kaumnya, ya. Nah, bersama kaumnya ini ya. Nah, dengan kaumnya ini mereka beriman, yang beriman maksudnya kaumnya yang beriman, berlayar di tengah gelombang laksana gunung. Bersamaan dengan tingginya gelombang, tinggi sekali Pak gelombang apa? Ya, Masya Allah. Dan harapan keselamatan bagi keluarganya, tiba-tiba beliau melihat anaknya. Nah, ini Pak. Beliau memanggilnya dengan penuh cemas. Wahai anakku. Gemeter nih Pak, baca ini Pak. Lanjutannya itu, lanjutan di itu ya. Wahya tajri fi maujin kal jibal wa nada nuhuni banahu apa wa kana fi mazili ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ya. Ya bunayyar kama ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Namun apa yang boleh buat ternyata Masya Allah tidak mau ya, dia durhaka. Ya, durhaka anaknya ini ya. Masya Allah. Sungguh malang nasibnya ketika seruan kasih sayang orang tuanya dibalas dengan kedurhakaan dan kesombongan kepada Rabb-Nya. Dengan entengnya ia mendebat seruan ayahnya. Ya. Qala sa'awi. Apa? Pondek saya. Wah. Raja Bali. Minal ma itu mah. Kalau sambil lihat ya. Duh. Apa sambil murajaah Pak. Ini kadang emang kalau hafalan sok kadang hilap gitu lah. Ya teh anu kieu, ya teh anu panjang gitu nya.
Oh ya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ya, alhamdulillah apalnya. Ya can ketemu ayatnya geus apal alhamdulillah nih. Terus qala la asimal apa aduh. Ah, emang dibuka ayatnya aja lah. Ya'simuni minal ma qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Ya gitu. Jadi mereka atau enggak ini anaknya ya. Anaknya mendebat dengan seruan ayahnya, "Aku akan mencari pelindungan ke gunung, cari ke gunung yang paling tinggi ya, yang bisa melindungi ya, yang bisa melindungiku dari air bah ini ya." Maka untuk kesekian kalinya Nabi Nuh menyarankan dengan penuh kasih sayangnya supaya kembali ke jalan Allah. Siapa Allah? Sang pemilik air bah itu. Pemilik air itu ya. Dengan penuh harap serta cemas, Nabi Nuh menjawab jawaban anaknya ya. Di mana ya tuh? Oh ya itu tadi ya. Qala la asimal yauma min amrillahi illa mar rahim tuh ya gitu. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab kecuali kecuali dia yang telah dirahmati oleh Allah ya. Gitu. Yang telah dia rahmati ya, tuh yang Allah rahmati ya. Yang Allah sayangi gitu. Usaha, tetaplah usaha, tapi tidak bisa merubah yang namanya takdir ya. Ternyata orang mah kadang usaha kieu geus usaha kitu. Wah, gitunya usahana geus hebat, usahana geus luar biasa. Ti mana gitunya, ti mana gitunya. Tidak bisa ketika saatnya sudah takdir Allah tetapkan. Gitu ya, mal bisa nolak yang namanya sudah terjadi kodoknya ya, ketetapannya ya. Nah, akhirnya putra beliau termasuk ya, siapa itu? Kan'an ya. Kan'an itu termasuk golongan yang ditenggelamkan bersama kaumnya yang kafir ya, bersama umatnya yang kafir kepada Rabb semesta alam. Ya. Jadi Kan'an ditenggelamkan bersama orang-orang yang kafir itu ya. Maka cukuplah berita anak ini mewakili proses kebinasaan kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang ia menolak dakwah ayahnya sekalipun beliau adalah utusan Allah tabaraka taala. Mereka semuanya semburat ya, berlarian dari kematian ya. Tidak akan bisa, justru bertambah dekat dengan namanya kebinasaan. Inilah bagaimana kebinasaan anak yang durhaka ya, durhaka kepada Allah juga, durhaka juga pada orang tuanya ya. Nah itu kekufuran seseorang kepada Al-Khaliq dan durhaka kepada orang tuanya akan berdampak buruk dan membinasakannya jika ia tidak bertaubat ya. Nah itu. Jadi kalau dia tidak bertaubat dan tidak kembali pada penciptanya, maka dia akan bertambah kebinasaan. Allah mengisahkan secara singkat tentang putra Nabi Nuh yang durhaka kepada ayahnya ya. Ini sudah dijelaskan ayatnya nih, ayat 41, 42, 43 ya. Ini bisa dibaca aja ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghindari yang namanya sunnah ya. Karena sunnah itu kan tadi ibarat perahu Nabi Nuh ya gitu. Orang yang menghindari namanya sunnah, maka ia akan celaka ya gitu. Bertambah padanya kebinasaan ketika menghindari sunnah itu ya. Ketika meninggalkan sunnah, ketika lari dari sunnah, itu bertambah kebinasaan. Ya. Ya, lari dari sunnah bertambah kebinasaan.
Dan juga ketika ya menjalankan sunnah, maka bagaikan ya mengikuti atau menaiki perahu Nabi Nuh. Ya, walaupun sedikit, cuma berapa orang ya, cuma belasan gitu ya, dikatakan dalam beberapa penjelasan ya, cuma belasan. Yang lainnya diikuti ya hewan ya, bersama keluarganya hewan itu ya, gitu. Sedangkan dari jumlah manusianya bisa dihitung gitu ya dengan jari gitu ya. Itulah mengikuti sunnah di zaman ini ya, begitu asingnya. Maka semoga Allah tegarkan kita, istiqomahkan kita dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Demikian pada hari ini, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk hari Rabu, nanti penjelasan tentang istighfar ya. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina bil Amin. Wa lafu minkum wa lafu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.